put him on. Elizabeth. Tell him it's... Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season keempat. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka dengan pemandangan di Minsk, Belarusia. Seorang pengusaha yang sedang mengumpulkan para kliennya untuk mempresentasikan tentang apa yang ia miliki. Dirinya tahu aset para kliennya telah disita oleh Pro. Ia juga mengaitkan kepada mereka Presiden Amerika bukanlah Tuhan. Maka dari itu ia ingin menawarkan pinjaman kepada mereka sebesar 600 juta euro secara tunai yang bisa mereka gunakan untuk membangun infrastruktur, obat-obatan atau apabila mereka mau maka mereka bisa menggunakannya untuk membeli wanita dan mereka bisa mendapatkan sekaligus pesawat tersebut. Yang ia inginkan sebagai imbalan hanyalah rasio pasar atas pinjaman itu sampai semua aset mereka dicairkan. Awalnya terjadi sedikit penolakan dari salah satu kliennya karena pria itu akan mendapatkan keuntungan sebesar 160 juta euro dari aset mereka yang masih dibekukan. Memang, dalam setiap transaksi harus selalu ada bunga hanya untuk mengganti penilaiannya atas penghakiman presiden. Setelah melakukan presentasi, pria itu pun lantas langsung pergi dari ruangan tersebut. Dan setibanya di dalam lift, tiba-tiba mereka masuk barengan dengan rombongan turis asal Asia yang terlihat begitu senang mengunjungi Belarusia. Namun tanpa mereka sadari, ternyata para turis itu adalah para perampok yang langsung menodongkan senjata kepadanya. Pria itu memberitahu bahwa dirinya memiliki uang tunai senilai 750 juta euro di dalam pesawat yang terparkir di MSQ. Dan apabila ia mau melepaskannya, maka uang tersebut akan menjadi milik mereka. Setelah berhasil menyita uang tersebut, pria yang bernama Oscar itu mendapat telepon dari Reddington yang memintanya untuk mengalihkan uang atas nama LeBron tersebut kepada dana pengungsi Belarusia. Ia juga meminta kepada Oscar untuk tak mengambil pesawat itu karena pesawat tersebut adalah miliknya. Dan inilah The Truces, blacklister nomor 53 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Di lokasi hitam, Reddington menjelaskan tentang sebuah kartel Meksiko bernama Mullah Iran. Diktator kejam, radikal, dan pemerintah Amerika menyatakan mereka sebagai musuh serta membekukan asetnya untuk mempengaruhi perilaku mereka. Lalu Reddington meminta kepada Samris dan organisasi kejahatan. Ketika aset para penjahat dibekukan oleh pemerintah Amerika, LeBron datang sebagai sosok malaikat yang dapat membantu mereka meminjamkan kekayaannya dengan mendapatkan hasil laba yang besar di akhir dengan cara menarik aset mereka apabila suatu hari kembali mencair. Aram sempat bertanya apakah ia melewatkan sesuatu, apakah misi ini berkaitan dengan keberadaan Agnes atau Kirks? Kin menjawab tidak, karena sebuah organisasi kejahatan baru saja mengambil alih peran penting. Reddington mencoba menjelaskan kepada mereka semua jika Alexander Kirks adalah salah satu klien dari LeBron. Ketika aset Kirks dibekukan oleh pemerintah Amerika, ia mencari keberadaan LeBron untuk melakukan peminjaman. Dan kabar baiknya adalah Reddington berhasil menghadang LeBron di Minsk. Ia siap untuk melakukan kerjasama, tetapi dirinya tak bisa memberikan keinginan yang LeBron inginkan untuk mencapai kesepakatan kerjasama mereka, yaitu kekebalan hukum. Karena itu adalah urusan dari pihak FBI. Akhirnya Cooper lantas langsung menyuruh Aram, Samar, serta wrestler untuk segera bergerak dan ia akan mencoba berkomunikasi terlebih dahulu dengan Cynthia Panabaker terkait kekebalan hukum yang LeBron minta. Sebelum para mencoba bercerita bahwasanya ia telah mengetahui semua fakta tentang kehidupannya. Dan ternyata Kirks adalah ayah kandungnya menurut hasil DNA yang ditemukan oleh Tom. Ia mau menyelesaikan misi ini secara bersama-sama, namun setelahnya ia akan berhenti berhubungan dengan Reddington yang telah membohonginya. Di luar kantor, Aram sempat mengajak Samar untuk makan siang bersama karena ia membawa makanan sisanya yang tak tersentuh sama sekali oleh dirinya dan juga Alice.
Terlihat kecemburuan dari Samar yang menolak ajakan makan siang dari Aram karena ia tahu makanan tersebut adalah pilihan dari kekasihnya. Sementara itu, salah satu asisten pribadi dari Kirk telah mendapat informasi mengenai Reddington yang telah berhasil menculik LeBron dari informan mereka, dan apabila FBI berhasil menangkapnya, maka kemungkinan besar pergerakan Kirk akan semakin sulit. Kini asisten pribadinya memberi pilihan kepada Kirk terkait apa yang harus mereka lakukan karena ia telah berhasil menemukan lokasi keberadaannya. Lalu Kirk meminta kepada asisten pribadinya untuk melakukan sedikit penangguhan terhadap LeBron. Di satu sisi, para anak buah Reddington hendak memindahkan LeBron ke lokasi hitam. Mereka menutup kepalanya dan mencoba untuk memindahkannya melalui sebuah lorong. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata seorang penembak jitu dari kejauhan berhasil menembak dan membunuh LeBron terlebih dahulu tepat di arah kepalanya. Mendapatkan informasi tersebut, Cooper langsung menelepon Reddington untuk memberitahu jika aset mereka satu-satunya terbunuh dalam perjalanan menuju perpindahan. Nampaknya Reddington tak khawatir sama sekali ketika satu-satunya aset yang bisa membawa dirinya ke Kirk telah terbunuh. Ia justru meminta kepada Dembe untuk berfokus pada jadwal yang telah mereka rencanakan dan kini waktunya mengirimkan undangan. Lalu Shin bergerak kepada Aram yang mendapatkan satu box pizza saat ia bercumbu bersama kekasihnya. Dan ternyata tak hanya Aram saja yang mendapatkan pengiriman pizza tersebut, Samar dan Ressler pun mendapatkannya. Di balik box pizza itu terdapat sebuah surat dari Reddington yang meminta mereka semua untuk bersiap. Karena pada pukul 7:30 mobil akan menjemput mereka dan kerahasiaan mereka sangat dibutuhkan. Akhirnya mereka semua tiba di sebuah gedung rahasia. Mereka terlebih dahulu diperiksa oleh salah satu anak buah Reddington. Dan setelah semua selesai, mereka disambut olehnya dengan menjelaskan bahwa ruangan yang kini mereka pijaki tak tertembus segala frekuensi transmisi nirkabel, termasuk gelombang mikro. Setiap bagian dari peralatan yang mereka lihat adalah analog. Lalu Cooper bertanya mengapa mereka bertemu di museum ini. Dan Kin tiba-tiba datang lalu memberitahu jika mereka telah kebobolan. Perselisihan di antaranya dengan Reddington dirancang untuk memanfaatkan Kirk. Reddington telah mengetahui mereka diawasi ketika LeBron tewas oleh anak buahnya. Yang sebenarnya terjadi adalah sistem mereka telah diretas. Awalnya Aram tak percaya. Karena mereka tak mungkin diretas, firewall FBI lebih banyak daripada kantor pusat NSA di Utah dan takkan ada yang mungkin bisa meretasnya. Reddington kembali menjelaskan jika terdapat sebuah kelompok yang bisa melakukannya, yaitu Traces, sebuah kelompok yang meretas sistem yang tak bisa diretas. Dibuat pada tahun 1982 oleh jenius asal Bulgaria yang karismatik, yang bernama Plemen Radkov. Ia ditangkap pada tahun 1986 oleh KGB dan meninggal 7 bulan kemudian di Gulag, Siberia. Setelah kematian Radkov, Traces bersembunyi. Spesialisasi mereka bukan hanya menyusupi sistem, tetapi melakukannya tanpa meninggalkan jejak penyusupan. Traces memiliki klien mereka berdasarkan 2 kriteria, yaitu uang dan tantangan teknisi dari peretasan tersebut. 2009, sistem kereta api cepat di Ankara, Istanbul mengalami kerusakan program ultrasonik. Gagal mendeteksi patahan tekanan yang mengakibatkan uji coba penuh bencana serta membuat pemerintahan Turki merugi miliaran dolar. Lalu pada tahun lalu, sebuah pabrik berbahan bakar nuklir rahasia di luar Jaipur, India, perubahan kecepatan motor menghancurkan 1.200 mesin industri. Dan Samar mengetahui kasus ini ketika seorang rekan di kedutaan Inggris memiliki petunjuk terkait kasus tersebut yang menewaskan 30 orang serta ribuan orang terpapar radiasi. Tetapi mereka tak pernah menemukan bukti peretasan. Sekarang Alexander Kirk memiliki akses suara serta transmisi digital berkas apa yang telah Traces lakukan sehingga mereka kini perlu mencari keberadaannya agar bisa menangkap Kirk. Namun ternyata Cooper harus berbicara terlebih dahulu dengan Cynthia karena ini semua melibatkan sistem keamanan nasional. Mereka tak bisa dengan begitu mudahnya membiarkan organisasi teroris masuk ke dalam sistem dan mencoba mencari data rahasia milik negara. Sehingga ia menyuruh Samar untuk menghubungi kontaknya di kedutaan agar mengevaluasi kasus di Jaipur.
Kin menjelaskan jika ia tak pernah bersandiwara terkait perselisihannya dengan Reddington. Yang ia inginkan hanyalah keberadaan dari Agnes untuk kembali kepadanya. Sementara itu, Kaplan yang masih ditahan dengan kondisi kakinya dipasung mencoba untuk kabur. Tetapi tiba-tiba orang yang menyelamatkannya datang. Ia memberitahunya bahwa kini ia berpikir, mungkin saja orang yang telah menembak Kaplan akan menembak orang lain juga dan membuang mayatnya di sekitar hutan ini. Perlu Kaplan ketahui dirinya tak pernah menyukai pengunjung, maka dari itu kini Kaplan harus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Atau jika tidak, maka ia akan membebaskannya, menyuruhnya menunggu polisi yang akan mungkin saja menyelamatkannya. Kaplan berusaha menjawab, ia berkata jika tak ada satu orang pun yang datang ke hutan ini, karena dirinya mencoba untuk bunuh diri seorang diri. Namun ternyata orang itu mengetahui kebohongan dari Kaplan karena ia telah meninggalkan jejak. Lalu ia memperkenalkan dirinya sebagai sang pelacak yang akan mencari tahu kebenarannya. Di satu sisi, Kin yang baru saja tiba di apartemen bertemu dengan Reddington dan salah satu anak buahnya yang sedang memperketat sistem keamanan apartemen milik Kin. Kemudian Reddington bertanya, adakah perkembangan dari Kirks? Yang dimaksud oleh Reddington adalah ayah kandungnya. Reddington telah lelah memperingati Kin jika ayah kandungnya telah tewas. Namun Kin tetap saja percaya kepada hasil DNA yang semua orang bisa memanipulasinya. Tetapi Kin menjelaskan jika tak hanya hasil DNA saja yang membuat ia percaya Kirks adalah ayah kandungnya, melainkan sebuah kenangan yang terkubur di sebuah kapsul waktu. Lalu tiba-tiba saja sebuah telepon berdering yang menyuruh Kin untuk pergi ke sebuah toko reparasi sepatu di Georgetown. Di sana seseorang telah meninggalkan ponselnya. Akhirnya Reddington mengantar Kin pergi ke toko tersebut. Setelah Kin mengambil ponselnya, ternyata di sana terdapat satu kontak yang bernomor internasional 40 yang berasal dari negara Rumania. Ketika Kin menelponnya, ternyata nomor tersebut tertuju pada Alexander Kirks. Kirks lantas menyapa Masha dan ia menyatakan keinginannya untuk mengajak ia bertemu hanya di antara mereka bertiga dengan Agnes. Kin memberitahu bahwa dirinya telah mendapatkan file SVR milik Kirks yang menyatakan bahwa dirinya adalah ayah kandung yang sebenarnya. Apa alasan lain yang membuat Kin tak bisa mempercayainya? Kin memberitahu Kirks bahwa penjaga Reddington selalu menjaganya secara ketat. Ia akan menghubunginya lain kali apabila semua situasi telah aman. Setelah telepon ditutup, asisten pribadi Kirks tiba-tiba berpendapat karena ia melihat Kin yang sedang berbohong kepadanya. Namun, Kirks meminta kepada asisten pribadinya untuk mempercayai rencana yang ia miliki karena Kin adalah anaknya sendiri. Di dalam hutan, penyelamat Kaplan mulai mencari tahu bukti-bukti terkait perkataan Kaplan yang mengaku jika dirinya berusaha bunuh diri. Sementara itu, Samar akhirnya bertemu dengan salah satu kontaknya di kedutaan Inggris terkait kasus di Jaipur. Kontaknya tak memiliki apapun perihal Truces, termasuk kode sumber dan malware yang terlacak karena para bajingan itu melakukan debug sistem sebelum mengunggah virus tersebut. Samar bertanya bagaimana virus komputer tersebut melakukan hal ini. Kontaknya menjawab dengan cara mengambil alih kendali operasional yang menyebabkan variasi kecepatan dalam pemutar, serta menyebabkan bencana kegagalan dan pelepasan tekanan gas berisi uranium hexfluoride. Ketika Samar melihat daftar korban dari pembunuhan tersebut, ia baru tersadar bahwa faktanya korban hanya berjumlah 37, bukan 38 orang seperti yang diberitakan media. Karena dari semua korban yang kebanyakan teknisi, Samar mengenali salah satu orang yang dipastikan selamat, yaitu Kate Lords, yang tak lain adalah Alice, kekasih dari Aram sendiri. Lantas ia langsung berkumpul bersama rekan-rekannya di ruangan rahasia milik Reddington. Samar menjelaskan semua penemuannya kepada Cooper dan juga wrestler yang masih mencoba untuk mencerna semua informasi darinya. Tak lama kemudian, Aram tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Ia memberitahunya jika kini dirinya tersadar bahwa firewall yang seharusnya mereka lindungi ternyata berhasil dibobol melalui rekayasa sosial atau akses fisik dengan rubber ducky, sebuah platform serangan injeksi yang disamarkan sebagai thumb drive.
File tersebut akan melewati semua pencegahan standar dengan meniru keyboard plugin, memprogram ulang komputer induk mereka seakan-akan peretas tersebut mengetikkan kode secara manual. Cooper berpendapat jika peretas itu harus mempunyai thumb drive-nya sendiri. Aram membenarkan hal itu karena seseorang baru saja menipu seorang pegawai FBI dengan izin kenyamanan level 4. Samar menjelaskan tersebut membuat Aram terdiam seketika. Ia seakan-akan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tetapi fakta mengatakan demikian. Wanita yang kini Aram sayangi justru adalah salah satu bagian dari Truces. Namun meskipun Aram bodoh, tetapi ia tak tolol. Akhirnya Aram memberitahu mereka semua jika malam ini Alice akan menghampiri tempatnya untuk mengadakan makan malam. Dan buah Van terlebih dahulu untuk menyadap Aram agar mereka bisa memantau percakapan di antaranya dengan Alice. Saat itu Aram dibantu oleh Samar yang memintanya untuk tetap tenang karena terlihat Aram yang sangat ketakutan karena belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Samar berjanji ia akan selalu melindungi Aram dan apabila terjadi sesuatu padanya, ia diperbolehkan menyebut kata pisang yang akan memanggil mereka untuk menyelamatkannya. Di satu sisi saat Reddington mengajak Cooper untuk berbicara terkait ketidaktahuannya yang merasa jika semua ini sudah terlalu buruk, ia tak menyangka bahwa kedatangannya justru semakin memperburuk suasana hingga akhirnya menyebabkan kekecewaan kepada Elizabeth Keen. Sementara Keen dan Tom baru saja mendapat telepon dari Kirk untuk mengajaknya bertemu. Kirk berjanji takkan lagi menculiknya dan apabila Keen merasa Reddington selalu mengawasinya, ia telah mempersiapkan lokasi alternatif lainnya. Kemudian scene bergerak kepada pertemuan di antara Alice dengan Aram. Karena situasi yang sangat amat canggung, Aram terlihat tak seperti biasanya. Alice pun merasakan hal yang sama ketika ia mengajak berbicara kepada Aram yang selalu mengalihkan pandangannya. Alice sempat bertanya apa yang terjadi, namun Aram selalu mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraannya. Bahkan Alice memperlakukan Aram dengan baik. Ia menghampiri Aram di kamar dan mencoba untuk mengajaknya berselebel. Tetapi karena Aram sadar para rekannya mendengarkan percakapan mereka berdua, akhirnya Aram menolak ajakan tersebut. Lalu tak lama kemudian, Alice tiba-tiba mendapat telepon dari asisten pribadi Kirk yang memintanya untuk segera melanjutkan pekerjaannya. Ia juga meminta kepada Alice untuk tetap berhati-hati agar tak diketahui oleh Aram. Namun sayangnya saat Alice menutup telepon, Aram tiba-tiba datang dan langsung menodongkan senjata kepadanya. Akhirnya terjadi sedikit pertengkaran di antara mereka berdua. Aram yang tak tega menghajar seseorang wanita lebih memilih menyebut kode rahasia pisang. Dan tak lama kemudian rekan-rekannya datang lalu langsung menangkap Alice. Setelah Alice berhasil ditangkap, para agen FBI beserta Reddington langsung melakukan pembicaraan di ruangan rahasianya. Aram memberitahu jika saat mereka berdua, Alice melakukan panggilan telepon. Dan Samar menduga bahwa mereka ingin memverifikasi akhir jika penyadapan di ruang perang tak terganggu. Ketika Alice telah berada di pertahanan, mereka akan memaksanya mengabarkan Kirk jika penyadapan telah aman. Ketika sedang terjadi perdebatan di antara Keen yang ingin melakukan rencananya sendiri dengan cara menemui Kirk di suatu tempat, Reddington justru lebih memilih untuk melakukan rencana sesuai dengan apa yang pihak FBI akan lakukan. Tetapi tiba-tiba saja, Kirk memberi SMS kepada Keen yang mengabari suatu tempat di Manhattan, BMT Nassau Street Line. Akhirnya rencana akan menurut kepada ide dari Reddington. Keen harus memberitahu Kirk bahwa Reddington telah mengetahui pertemuan di antara mereka, sehingga Kirk akan meminta Keen untuk melakukan tugasnya. Sementara itu, Reddington beserta pasukannya telah membuat sebuah rencana untuk menggerebek pertemuan tersebut. Dan ketika Keen telah bertemu dengan Kirk, ia meminta kepadanya untuk memperlihatkan Agnes terlebih dahulu, sesuai kesepakatan yang telah mereka persiapkan. Ketika Kirk memperlihatkan Agnes kepadanya, tiba-tiba pasukan Reddington datang dan langsung membunuh semua anak buah Kirk dalam sekejap. Down. Sebenarnya Keen telah memintanya untuk berhenti menembak, tetapi semua sudah terlambat. Saat itu Kirk langsung membawa Agnes ke tepi gedung karena ia tak memiliki pilihan lain.
Kin mencoba untuk memberitahunya agar tak melakukan semua ini. Ia tahu Kirk pasti menyayangi Agnes sebagai cucunya dan tak mungkin mau membunuhnya. Dengan penuh kehati-hatian, ternyata pada akhirnya Kirk lebih memilih untuk menyerahkan Agnes sekaligus dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya Kirk langsung dibawa ke lokasi hitam. Please, Father. Seusai misi selesai, Samar memberitahu Aram jika dirinya tak jadi pindah dari FBI yang membuat Aram memiliki ide untuk merayakannya. Dan Samar berpendapat mereka akan menyantap pakos tacos. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Kin serta Tom yang dihampiri oleh Reddington untuk melihat Agnes yang telah kembali kepada mereka. Melihat wajah Agnes yang lucu dan cantik membuat Reddington tersenyum. Lalu Kin tiba-tiba berkata jika setelah Agnes kembali kepada mereka, itu tandanya mereka tak lagi membutuhkan perlindungannya. Reddington hanya mengangguk dan berpamitan dengan mengucap selamat malam kepada mereka berdua. Sementara itu terlihat Kirk yang telah dibawa ke kotak perlindungan di lokasi hitam untuk diamankan. Dan episode 6 di season 4 pun berakhir di sini. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.